yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala ali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini yaitu cinta 5 macam dan lupa 5 macam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Rajab. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mari kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Puasa sunat, salat sunat, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri di awal bulan Rajab selalu beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab sabran wa barik lana Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berbahagialah bulan Rajab dan berbahagialah bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Ini banyak yang kita baca setiap hari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya bulan Rajab, Sya'ban dan kita disampaikan umur kita pada bulan Ramadan nanti. Hadirin sidang Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang di awal khutbah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tizamanu ala ummati yuhibbuna khamsan wa yanzana khamsan. Apa Nabi? Akan datang suatu masa manusia mencintai 5 macam, lupa 5 macam. Yang pertama kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Kata Nabi akan datang suatu zaman nanti banyak manusia mencintai urusan duniawi, lupa kepada akibatnya. Hadirin sudah dimarahi Allah. Sekarang sudah kita lihat sendiri, ternyata masih banyak manusia di kanan kiri kita yang sibuk mengejar urusan duniawi sehingga lupa kepada akibat-akibatnya. Mereka memburu kenikmatan dunia dengan berlaku akrab dengan kemaksiatan sehingga mereka melupakan akhiratnya. Mereka lupa risiko yang tadi akan ditanggung di kemudian hari. Orang yang demikian ini hadirin sidang rahimakumullah, ibarat seorang bocah kecil itu mengejar layang-layang yang putus di udara. Saking terpakunya dengan layang-layang yang putus di udara, bocah tersebut terus mengejar, mengikuti kemana arah angin, layang-layang itu akan jatuh. Namun sama sekali bocah tersebut tidak memperhatikan ternyata di bawah ada sebuah lubang yang mengakibatkan bocah tersebut pun jatuh. Kalau kita pandang-pandang dunia ini indah, kalau kita pandang-pandang dunia ini manis, kalau kita pandang-pandang dunia ini elok, tetapi keelokannya laksana bunga mawar yang penuh duri. Jika kita amati bunga mawar, kita kena durinya. Inilah kehidupan dunia yang sebenarnya di dalam itu penuh dengan kemaksiatan. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa tadhkur. Kehidupan dunia itu tidak hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin sudah dimarahi Allah. Bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia, silakan. Kejarlah urusan duniamu, silakan. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Kembali dunia karena ta'idu abad, silakan. Tetapi jangan lupa akhiratmu. Wa man li akhirati ja'alna taqutu goda. Berusahalah, kejarlah urusan akhiratmu seakan-akan seolah-olah engkau akan mati esok hari.
Dia akan datang kata Rasul. Yang kedua, hadirin sekalian Allah, saya disebut oleh umat ini guna khamsan wa yanuna khamsan. Akan datang nanti suatu zaman kata Rasul, yuhibuna dorong wa yansonal kubur. Akan datang suatu zaman manusia itu cinta rumah lupa kuburan. Hadirin sidang umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengerti paham untuk mendirikan sebuah bangunan rumah tentu memerlukan biaya yang besar sekali. Semen, batu, papan, hinggil, dan sebagainya. Dibangunnya rumah dengan tembok yang tebal, dihiasi dengan taman-taman bunga supaya indah dipandang mata. Itu hanyalah tempat tinggal kita yang hanya sementara saja. Tetapi orang manusia lupa kuburan. Di sanalah kita nanti tinggal untuk selama-lamanya. Kita tinggalkan rumah kita yang mewah, kita tinggalkan rumah kita yang cantik, kita akan tinggal di kuburan untuk selama-lamanya. Tentunya memperbanyak kita bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di kuburan nanti kita tinggal selama-lamanya. Itulah rumah kita, hadirin sidang Allah. Bukan berarti kita tidak boleh cinta rumah, silakan untuk kebahagiaan kita hidup di dunia. Tetapi yang dikhawatirkan Rasulullah, nanti akan datang zaman banyak orang membangun rumah tapi lupa membangun kuburan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawal hisab. Akan datang suatu zaman pada umat Rasul, manusia mencintai harta lupa hisabnya. Hadirin sidang Allah. Bukankah kita sudah melihat orang yang sibuk mencari harta dan harta, ibarat orang membanting tulang, tak kenal panas, tak kenal hujan, tak kenal siang, tak kenal malam. Saking sibuknya menjadi duit dan duit, harta dan harta, sampai-sampai lupa kepada hisabnya, lupa waktu. Kalau kita jumpai orang yang sedemikian ini, orang tersebut semakin kikir, pelit, enggan untuk menginfakkan sedekahnya, tidak mau berinfak ke masjid, tidak mau menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Padahal Allah sudah katakan, jika harta kita banyak, keluarkanlah hisabnya 2,5%. Itu kita keluarkan harta kita. Tidak cukup kita memberi makan fakir miskin, tidak cukup kita memberikan anak yatim piatu, janda-janda tua di sini, itu tidak cukup. Ada di sini dia harus keluarkan hartanya 2,5% dari harta yang dia miliki. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasul, akan datang suatu zaman pada umatku yuhibbunal iyal wa yansawul haqqa. Manusia menyintai keluarga, lupa kepada kebenaran. Hadirin sidang yang dirahmati Allah. Kita sudah lihat para penegak hukum, ketika mereka menghadapi suatu perkara masalah, mereka itu tidak memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Contoh, mungkin kita punya anak berantem dengan anak orang lain, kita tahu itu anak kita, kita bela, padahal anak kita itu yang salah. Salahkan yang salah, benarkan yang benar, salahkan yang salah, walaupun itu anak kita sendiri. Pandanglah kebenaran, jangan memandang siapa yang kita adili. Dari hadis sahih telah diterangkan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membinasakan kamu sebelumnya adalah jika yang mencuri itu golongan orang bangsawan, maka hukumannya dilaksanakan. Tetapi
dilaksanakan. Demi Allah dan demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadirin sidang Allah. Jika Fatimah binti Nabi Muhammad SAW mencuri, akan dipotong tangannya. Kita lihat di zaman sekarang ini, yang salah dibenarkan. Karena apa? Duit dan duit. Ya tengok, ini ada kan nanti suatu zaman nanti. Yang terakhir hadirin sidang Jumat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, saya di zaman ada ummati yuhibbuna nafsa wa ya'sallallahu. Akan datang suatu zaman pada umatku, manusia itu mencintai diri sendiri, lupa kepada Allah. Hadirin sidang Jumat Allah. Sebentar lagi kita merasakan ibadah puasa Ramadan. Banyak kita lihat manusia yang cinta diri sendiri, lupa kepada Allah, lupa perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan. Kenapa ia lupa? Karena takut sayang diri sendiri, takut kalau sakit mahnya kambuh, takut kalau sakit perutnya kambuh. Padahal Allah menciptakan puasa Ramadan supaya membentuk diri kita yang menjadi orang yang bertakwa dan sehat. Tetapi manusia nanti akan datang suatu zaman pada Allah itu, kata Allah pada Nabi Muhammad SAW itu, orang sudah cinta diri sendiri, lupa kepada Allah. Dimintakan untuk merasakan ibadah puasa Ramadan, tidak mau. Yang lebih parah lagi, yang tidak mau merasakan ibadah puasa Ramadan, tapi tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Hadirin sedang bermakmum. Inilah hadirin sudah dimarahi Allah. Kelima, apabila kita jumpai orang di zaman sekarang ini berlomba-lomba kepada 5 yang tadi, lupa kepada 5 yang mulia, mari kita tinggalkan. Boleh kita cinta dunia, boleh kita cinta rumah, boleh kita cinta harta, boleh kita cinta keluarga, boleh kita cinta diri sendiri, tetapi ingat, jangan lupa kepada 5 yang mulia. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu kesehatan, kekuatan, panjang umur, sehingga kita dapat bertemu Ramadan di tahun ini sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan, dan tentunya kita ucapkan ketika kita selesai melaksanakan sholat di waktu sehari semalam. Dan berikut banyak singkat ini bermanfaat kita semuanya. Amin amin amin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa lil muslimina wal muslimat astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.